Mereka tertawa bersama seperti sahabat. Hunjun pun kebingungan melihat dua wanita itu kenapa tiba-tiba jadi akrab. Donna berkata dirinya banyak ditaksir laki-laki. Tiba-tiba Jinju menunjuk Hunjun, aku juga banyak ditaksir. Orang ini pernah naksir sama aku. Hunjun tak bisa membantah. Lalu Jinju berkata, apa kamu sekarang membenciku, Hunjun? Meskipun sedang mabuk, tapi dari sorot mata Jinju terlihat kesedihan yang mendalam. Beberapa saat kemudian Jinju tertidur. Sekarang hanya tinggal Hunjun dan Donna. Suasananya berubah jadi canggung. Akhirnya Donna beralasan mau keluar merokok. Saat Donna keluar, Hunjun juga ikut keluar. Pria itu duduk menemani Donna. Ia terus memperhatikan wanita itu. Di sisi lain, Donna melihat luka di tangan Hunjun. Ia berkata, kenapa tubuhmu penuh luka? Hunjun menjawab, ya, setiap kali bersama kamu, aku pasti terluka. 이상하게 누나 볼 때마다 만나면 안 되나 봐. Donna kemudian membahas Jinju yang cantik. Melihat respon Hunjun, akhirnya Donna sadar memang pria itu menyimpan perasaan pada Jinju. Donna pun berkata, aku iri. Hunjun merasa kasihan pada Donna. Wanita itu seperti kesepian. Donna kemudian berjalan. Hampir saja ia terjatuh, untungnya Hunjun selalu siap menolong. Namun mereka jadi berpelukan. Donna sadar apa yang terjadi, tapi tidak berusaha melepaskan dirinya. Ia justru melihat Hunjun lalu mau menciumnya. Hampir saja aku tergoda. Kamu sangat menggemaskan. Lain kali menghindar ya. Donna akhirnya pergi. Keesokan harinya, Hunjun terus teringat Donna. Ia kemudian menyadarkan dirinya supaya tidak terlibat terlalu jauh dengan wanita itu. Namun tidak lama ia teringat bagaimana wajahnya dan wajah Donna berhadapan sangat dekat. Akhirnya Hunjun menampar pipinya lalu pergi kuliah. Hunjun menemui Jinju lalu bertanya, apakah kemarin kamu pulang dengan aman? Jinju seolah mengajak bercanda. Iya, aku pulang karena aku melihat ada dua orang lagi ciuman. Cie. Ternyata Jinju melihat kejadian semalam antara Hunjun dan Donna. Namun ia pura-pura tertawa dan so asik. Padahal hatinya sangat sedih. Ia lalu mengalihkan perhatian dengan melambaikan tangan pada seseorang. Jinju berpamitan, aku pergi duluan ya. Saat melihat Jinju berlari, hati Hunjun juga merasakan kesedihan. Bayang-bayang masa lalu bersama Jinju masih tersisa di hatinya. Saat malam hari, Hunjun baru saja pulang. Ia melihat Donna seperti kebingungan membedakan jenis-jenis sampah. Pria itu menghela nafas lalu membantu Donna. Ia mengajarkan satu persatu jenis-jenis sampah yang ada. Namun karena nada bicaranya agak berbeda, akhirnya Donna bertanya, kamu lagi kelaparan atau baru ditolak oleh Jinju? Hunjun pun tidak habis pikir. Tiba-tiba Donna menggoda Hunjun. Kalau begitu, bagaimana jika kita pacaran saja? Perkataan itu sebenarnya sungguhan. Sayangnya Hunjun melihat ucapan Donna sebagai penghinaan. Ia hanya mahasiswa miskin, mana mungkin Donna mau jadi pacarnya. Kecuali itu hanya bermaksud untuk meledeknya. Hunjun akhirnya mengeluarkan perkataan sepele, tapi melukai Donna. Ia berkata, pantas saja kamu tidak punya teman. Kamu sering bikin orang lain salah paham. Donna langsung marah-marah. Ia bahkan menghamburkan semua sampahnya lalu pergi. 그냥 자기 마음에 있는 거. Hunjun kebingungan, ini yang salah sebenarnya siapa? Donna mengurung diri di kamar. Ia teringat lagi momen di masa lalu di mana dirinya selalu dianggap salah. Di sisi lain, Hunjun merasa bersalah. Tapi ia bingung juga harus bagaimana. Pria itu akhirnya masuk ke kamar dan istirahat. Keesokan harinya, Hunjun berangkat ke kampus. Dalam perjalanan, ia menelpon temannya. Ia bertanya, apakah idola yang kamu ceritakan padaku memiliki masalah karir? Teman Hunjun yang merupakan penggemar berat Donna tidak membenarkan hal itu. Menurutnya, Donna hanya ingin istirahat dari pekerjaannya sebagai idol. Saat malam hari, Donna ingat Hunjun bermain dengan kucing. Ia akhirnya menyiapkan makanan untuk kucing liar. Setelah itu, Donna mulai belajar lagi membuang sampah dengan benar. Ia membuka tong sampah satu persatu, lalu menemukan jenis sampah yang cocok. Ia pun merasa senang bisa buang sampah sendiri. Tidak lama, ia berpapasan dengan Hunjun. Mereka pun saling terdiam. Donna berkata, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Ia sangat berharap Hunjun mengajak ngobrol. Namun Hunjun tidak menjawab. Donna jadi bete lalu masuk ke kamar lagi. Tiba-tiba Hunjun mengajaknya makan bersama. Supaya tidak kelihatan murahan, Donna pura-pura menolak dulu. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya makan bersama. 먹었어요? 저녁을 너무 많이 해가지고. Hunjun memperkenalkan dua temannya.
Salah satu dari mereka sangat ramah dan mencoba akrab, tapi Donna tidak membalas sepatah kata pun. Ia cuek dan fokus makan saja. Setelah selesai makan, Unjun bersama Donna keluar sebentar. Mereka berjalan tanpa arah, lalu Unjun berkata, apakah aku boleh bertanya sesuatu? Donna mempersilakannya. Unjun ingin tahu kenapa Donna berhenti sebagai idol. Wajah Donna sedikit berubah, tapi ia mulai belajar mengontrol emosinya. Wanita itu berhenti sebentar lalu terdiam. Ia menengok ke arah Unjun lalu berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya tidak bisa bernyanyi lagi. Setelah itu mereka kembali berjalan. Beberapa saat kemudian Donna meminta Unjun menemaninya main game. Wanita itu tertawa dengan lepas, padahal itu hanya permainan sederhana. Di sisi lain, Unjun melihat kalau Donna pasti mengalami tekanan yang sangat berat. Ternyata selama menjadi idol, pacar Donna selalu memaksanya bekerja meskipun ia berkata sudah tidak sanggup lagi. Donna akhirnya selesai bermain game, ia sangat puas. Mereka mencari tempat sepi dan istirahat di sana. Donna berkata, apa kamu tahu hari ini sebenarnya hari ulang tahunku? Unjun sedikit terkejut, oh benarkah? Wah kebetulan banget, tadi aku mengajakmu makan ya. Namun Donna terdiam, bukan itu jawaban yang dia inginkan. Yang dia harapkan adalah hadiah. Tapi Unjun berkata lagi, kamu harus makan teratur ya. Karena untuk diriku sendiri, hanya itu yang bisa kulakukan. Donna akhirnya mengerti hal yang tampaknya kecil, ternyata itu semua setara dengan seluruh hidup Unjun. Unjun hanya mengajaknya makan. Itu memang hal sepele bagi Donna. Tetapi bagi Unjun, untuk bisa makan saja sulit, karena ia selalu kekurangan uang. 뭐가요? 밥밖에 없더라고. Donna akhirnya bertanya bagaimana hubungan Unjun dan Jinju. Wanita itu melihat sepertinya Unjun salah memahami perasaan Jinju. Ia pun berkata, hei kalau mau mendekati wanita, kamu hanya perlu mendorongnya ke dinding, lalu tatap dia 5 detik. Mau aku ajarkan? Namun Unjun merasa itu konyol. Akhirnya Donna pergi. Tapi tiba-tiba Unjun melakukan yang Donna ajarkan. Dari banyaknya pilihan kata-kata romantis, yang keluar dari mulut Unjun adalah selamat ulang tahun. Tepat saat itu juga jantung Donna berdebar. Tapi tidak lama Unjun berkata, sepertinya tidak berhasil ya, hehe. 거봐요, 별로잖아. Pria itu pergi dengan rasa malu, padahal Donna benar-benar tersentuh. Keesokan harinya, saat Unjun sedang menjemur pakaian, Donna terus mengganggunya. Ia bertanya tanpa henti kelanjutan hubungan Unjun dan Jinju. Jawaban Unjun masih sama seperti sebelumnya. Ia berkata Jinju tidak menyukainya. Donna kemudian ngasih kode-kode, kenapa kamu terlalu rendah diri? Siapa bilang Jinju tidak menyukaimu? Buktinya aku menyukaimu. Mendengar perkataan itu membuat Unjun tersenyum. 난 너 좋던데? Donna akhirnya memberi nasihat supaya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jangan takut mengungkapkan perasaan. Terakhir, Donna menutup dengan berkata, ingat kalau sesuatu terjadi, aku akan menghiburmu. Bukankah kita teman? Demikianlah hubungan Unjun dan Donna semakin dekat. Di dalam rumah, Unjun melihat sebuah buku. Di dalamnya terselip sebuah foto saat zaman sekolah ia bersama Jinju. Ada senyuman di wajah Unjun, seolah merindukan masa-masa itu. Dulu Jinju sangat dekat dengan Unjun, mereka bukan pacaran tapi sahabat. Namun karena sangat dekat, Jinju bahkan tidak ragu meletakkan kepalanya di bahu Unjun. Di sisi lain, Unjun sangat pemalu, ia hanya berani memegang pundak Jinju. Wanita itu menertawakannya lalu memaksa Unjun merangkulnya. 할망 제대로 해야지. Kedekatan mereka menyebar menjadi gosip. Akhirnya Unjun bertanya pada Jinju apa status hubungan mereka. Namun Jinju membalikkan pertanyaan itu pada Unjun. Disinilah awal kesalahpahaman terjadi. Unjun malu mengakui perasaannya. Ia berkata hanya menganggap Jinju sahabat. Di sisi lain, Jinju yang awalnya terlihat senang seketika berubah. Ternyata aku hanya dianggap sahabat, ucap Jinju. Sejak saat itu, Jinju mulai menjauh, bahkan di kesempatan lain, ia terang-terangan menolak perasaan Unjun. Saat sedang bekerja, Unjun mulai mencari cara untuk lebih dekat dengan Jinju. Ia mau memperbaiki semua kesalahpahaman di masa lalu. Pria itu akhirnya memberanikan diri mengajak Jinju pergi melihat bunga sakura. 진주, 벚꽃 보러 갈래? Unjun takut ajakannya ditolak, namun saat akan pergi, Jinju tersenyum lalu berkata ia mau. Mereka pun mulai merasakan ada percikan asmara yang sudah lama redup.